Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Farel. Usianya yang baru 20 tahun membuatnya terlihat penuh semangat dan harapan, tetapi hidupnya tidak seindah penampilannya. Farel tumbuh dalam keluarga yang miskin, di mana setiap harinya merupakan perjuangan yang tiada henti. Ibu Farel, Bu Nani, bekerja sebagai pedagang sayur di pasar, berjuang dengan keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya, seorang pekerja bangunan, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis saat Farel masih berusia 7 tahun, meninggalkan luka mendalam dalam hati Farel dan ibunya. Sejak kecil, Farel menyaksikan perjuangan ibunya dalam menghidupi mereka berdua. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Bu Nani selalu berusaha memberi yang terbaik untuk Farel. Ia mengajarkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, dan pentingnya pendidikan. Farel adalah anak yang cerdas dan berambisi, tetapi keterbatasan ekonomi memaksanya untuk menghentikan pendidikan setelah menyelesaikan sekolah menengah atas. Dia merasa terjebak dalam situasi yang sulit, dengan mimpi-mimpi yang mulai pudar di tengah tantangan hidup yang berat. Setelah berhenti sekolah, Farel bekerja sebagai buruh bangunan. Setiap hari, ia terbangun sebelum fajar, siap menghadapi matahari yang terik dan pekerjaan yang melelahkan. Meski begitu, harapan selalu menyala di dalam hatinya. Suatu ketika, Farel mendapat tawaran pekerjaan tambahan sebagai pelayan di restoran mewah milik seorang janda kaya bernama Ibu Siska. Ibu Siska berusia hampir 50 tahun dan memiliki berbagai properti yang menjadikannya salah satu wanita paling berpengaruh di kota. Meskipun kaya raya, Ibu Siska merasa kesepian, dan itu menjadikan Farel merasa iba padanya. Di restoran tersebut, Farel pertama kali bertemu Ibu Siska. Wanita itu memiliki aura yang menarik dan senyuman hangat yang membuat Farel merasa nyaman. Mereka sering mengobrol saat Farel menyajikan makanan dan minuman, dan Ibu Siska menunjukkan perhatian yang tulus terhadapnya. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa ia peduli pada kehidupan Farel, bukan sekadar sebagai pelayan. Dalam percakapan-percakapan itu, Farel mulai merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ibu Siska tidak hanya seorang wanita tua yang kaya, tetapi juga sosok yang memiliki banyak pengalaman hidup. Dari cerita-ceritanya, Farel belajar tentang cinta, kehilangan, dan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Meskipun mereka terpaut usia yang cukup jauh, hubungan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Ibu Siska seringkali memberikan nasihat bijak kepada Farel. Ia berkata, "Hidup ini tidak hanya tentang uang, Farel. Terkadang, hal-hal yang paling berharga tidak bisa diukur dengan materi." Kata-kata itu menghantui Farel, tetapi ia masih terjebak dalam ambisi untuk keluar dari kemiskinan. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa sukses, bahwa ia bisa memiliki segalanya yang ia impikan. Setiap pagi, sebelum pergi bekerja, Farel sering menemukan sarapan yang telah disiapkan oleh Ibu Siska. Ia merasa terharu dengan perhatian yang diberikan, tetapi sekaligus bingung. Seiring waktu, perasaan Farel terhadap Ibu Siska mulai berubah. Ia tidak lagi melihatnya hanya sebagai seorang janda kaya, tetapi sebagai seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Namun, rasa cinta yang tumbuh itu membuatnya ketakutan, karena ia tahu bahwa perbedaan usia dan status sosial akan menjadi penghalang besar. Suatu hari, ketika Farel sedang duduk bersama Ibu Siska di teras rumahnya, wanita itu memandang Farel dengan tatapan penuh kasih. "Farel," katanya lembut, "aku tahu hidupmu sulit, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu. Namun, kau juga harus belajar untuk mencintai dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain." Kata-kata itu menyentuh hati Farel. Ia merasa terjebak dalam perasaannya sendiri, dan semakin hari, ia semakin sulit untuk menolak cinta yang ia rasakan.
Namun, di balik rasa cinta itu, ada juga rasa takut yang menyelimuti. Farel tidak ingin menyakiti Ibu Siska, dan ia khawatir bahwa perasaannya hanya akan menambah kesepian wanita itu. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Ibu Siska mulai menurun. Farel menjadi semakin khawatir dan berusaha merawatnya dengan sepenuh hati. Ia menghabiskan waktu berharga bersamanya, mencoba membuatnya merasa nyaman. Di saat-saat sulit ini, Farel menyadari betapa berartinya Ibu Siska baginya. Ia bukan hanya seorang majikan, tetapi juga seorang sahabat dan pengganti sosok ibu yang telah hilang dalam hidupnya. Namun, takdir tidak berpihak pada mereka. Suatu malam, Ibu Siska terjatuh di rumahnya. Farel segera membawanya ke rumah sakit, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Dokter memberikan kabar buruk bahwa Ibu Siska mengidap penyakit yang parah dan hanya memiliki sedikit waktu tersisa. Hati Farel hancur. Dia merasa seolah dunia runtuh di hadapannya. Dalam detik-detik terakhir, Farel memegang tangan Ibu Siska yang semakin dingin. Ia menatapnya dengan penuh harapan, "Ibu, aku mencintaimu. Aku tahu ini terlambat, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa cintaku padamu adalah yang terindah dalam hidupku." Air mata mengalir di pipi Ibu Siska. Dengan suara lemah, ia berkata, "Farel, aku tahu. Cintaku untukmu tulus, meski kita tidak bisa bersatu. Ingatlah bahwa kau berhak untuk bahagia, bahkan ketika aku pergi." Kata-kata itu menjadi mantra yang menghantui Farel setelah kepergian Ibu Siska. Meski ia mendapatkan warisan besar yang membuatnya kaya raya, hidupnya terasa hampa. Uang dan kekayaan yang dulunya diimpikannya kini menjadi beban yang tidak dapat ia pikul. Semua barang mewah yang dimilikinya hanya mengingatkannya pada kenangan indah bersama Ibu Siska. Farel berusaha mengisi kekosongan di hidupnya dengan pesta pora. Ia menghabiskan malam bersama teman-teman, tertawa dan berpesta, tetapi tidak ada yang dapat menghapus rasa sepinya. Ia berusaha keras untuk terlihat bahagia di depan orang lain, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan kesedihan yang mendalam. Setiap malam, setelah semua keramaian, Farel akan kembali ke rumah kecilnya yang sekarang terasa seperti penjara. Ia duduk di teras, memandang bintang-bintang, berharap dapat bertemu Ibu Siska di alam lain. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin menyadari bahwa cintanya yang tulus telah terlambat. Ia menyesal tidak mengungkapkan perasaannya lebih awal, menyesal karena telah membiarkan ketakutannya menghalangi kebahagiaannya. Dalam kesendiriannya, Farel mulai membaca surat-surat yang ditinggalkan Ibu Siska. Setiap kata dalam surat-surat itu seolah memukul hatinya dengan keras, mengingatkannya bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Ibu Siska telah mencintainya dengan sepenuh hati, meskipun mereka tidak dapat bersatu. Seiring waktu, Farel menyadari bahwa kekayaan tidak bisa menggantikan kehilangan. Hidupnya yang dahulu dipenuhi dengan ambisi kini dipenuhi penyesalan. Dia terbangun setiap pagi dengan rasa hampa yang tak terhingga. Setiap hari terasa monoton, dan senyumnya yang dulu cerah kini hanya menjadi kenangan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berjuang melawan rasa sakitnya, Farel memutuskan untuk meninggalkan kota tempat ia dibesarkan. Ia pindah ke sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sebelumnya. Di sana, ia berusaha menjalani hidup yang lebih sederhana, berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting, cinta, persahabatan, dan kenangan yang indah. Dengan berjalannya waktu, Farel belajar untuk merelakan. Ia menemukan cara untuk menghormati memori Ibu Siska dengan melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak kurang mampu di desanya, dan berbagi kisah inspiratif tentang cinta dan kehilangan. Dalam hati Farel, Ibu Siska selalu hidup, memberikan cahaya di saat-saat tergelap dalam hidupnya. Untuk kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini, semoga kamu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat.
serta keberkahan yang melimpah. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.